Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 kategori 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Bandi Saiful Bahri, SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di kategori 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Dengan nomor peserta 2016984300578. Saya guru SMAS Al-Khotibiyah, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Saya sebagai guru mata pelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini, hari Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 kategori 3 tahun 2023 di Universitas Widya Dharma Klaten. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah siap semua ya? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini. Hari ini hari apa? Hari Senin. Tanggal berapa? 2024. Oke, hari Senin. Mata pelajaran geografi ya. Sebelum kita lakukan pembelajaran pada pagi hari ini, tolong saya minta pada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya, kita berdoa bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tubillahirrahmanirrahim wa bil islami dina. Ini kira-kira siapa yang nggak masuk ini? Semua ya? Dicek dulu kerapian. Sudah bersih semua ya di bawah bangku kursinya? Ayo, kalau ada yang kotor silahkan dirapikan dulu ya. Karena kebersihan apa? Sebagian dari? Nah, betul. Oke, sambil lalu saya absen dulu nak ya. Ini kelas 10. Oke, saya absen dulu. Ada. Terus siapa lagi? Ayu Farah? Ada. Terus Fatimah Zahra? Fatimah Zahra. Kemudian Dewi Isabel. Ada. Siapa lagi? Cynthia. Buka bukunya sudah? Oke. Sekarang kita akan membahas atau melanjutkan materi yang kemarin kan tentang perubahan bentuk muka bumi ya, yaitu tentang tenaga endogen yang kemarin ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang materi eksogennya. Oke. Sebelumnya saya akan memberikan apa saja akan kita lakukan pada hari ini ya. Jadi nanti kita akan membentuk suatu kelompok belajar ya, atau kelompok. Nanti saya bentuk kelompok. Sebelum kita melakukan diskusi kelompok, nanti saya akan tayangkan sedikit tentang materi ya, materi ajar. Nanti saya tampilkan video pembelajaran ya tentang tenaga eksogen. Itu ya. Nanti setelah kalian melihat video, saya bentuk kelompok. Setelah saya bentuk kelompok, kalian diskusi kelompok. Nanti saya kasih LKPD.
kalian diskusikan dengan temannya. Setelah diskusi, saya kasih waktu diskusi. Yang jika kalian masih bingung, masih kurang jelas, boleh bertanya pada saya. Setelah dilakukan diskusi kelompok, nanti kalian perwakilan tiap-tiap kelompok maju ke depan. Seperti itu ya. Jadi pada pembelajaran pada hari ini kita masih banyak sekali ya tahapannya. Nanti setelah presentasi ada sesi pertanyaan. Setelah pertanyaan kita simpulkan bersama-sama, lalu kita akan mengerjakan soal post test atau soal formatif ya. Paskan video atau menampilkan video, saya mau tanya dulu sama kalian ya. Kira-kira, coba saya pengen tahu aja sejauh mana pemahaman materi sebelumnya sama yang sekarang kita akan bahas. Misalkan ya, saya mau tanya ini, mengapa ya kita tahu bentuk muka bumi kita, bentuk bumi kita ini bentuknya bulat ya? Tapi apakah jaminan Pak permukaannya juga bulat? Ya. Permukaannya bentuknya apa? Kira-kira kalian punya tanda tanya nggak? Kenapa bentuk permukaan bumi kita itu kok tidak rata? Kira-kira kenapa? Apa? Karena ada tenaga yang membentuk permukaan bumi ya. Kemarin kita sudah bahas satu, yaitu tenaga apa kemarin? Endogen. Sekarang kita akan bahas tenaga. Nah, jadi ada berapa tenaga-tenaga pembentuk muka bumi? Nah, ada dua ya. Yang pertama ada endogen. Yang kedua jadi ini sudah di kemarin kita eksogennya ya. Paham ya? Nah, itu. Jadi kita akan bahas ini nanti. Kalian lihat. Jadi kita hari ini akan membahas tentang mampu kalian, saya harapkan tujuan pembelajaran hari ini ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mampu mengidentifikasi perubahan bentuk muka bumi akibat tenaga eksogen. Paham ya? Jadi karena endogen kita sudah. Jadi kita sekarang fokus ke yang eksogen muka bumi. Apa manfaatnya? Agar kenapa? Arifah? Agar? Oh, jadi kalian Pak, manfaatnya kita belajar ini tadi Pak, kita bisa mengetahui ternyata tenaga-tenaga tersebut itu bisa membentuk permukaan bumi kita ya. Macam-macamnya apa saja kemarin? Banyak ya? Apa saja yang endogen atau kemarin apa? Vulkanisme. Nah, manfaatnya banyak ya. Gunung api ketika sudah meletus menghasilkan lahar. Ketika sudah kering akan menjadi subur tanahnya ya. Itu nama manfaatnya kita ya. Terus batu-batunya, kalian memahami atau menyimak video yang akan saya tampilkan ini ya. Sebentar. Tolong dipahami. Kalau perlu nanti dicatat di oret-oretan kalau ada ya. Silakan. Kelihatan? Oh, nggak kelihatan? Maaf. Nah, itu apa itu? Jamur ya. Ya, jamur. Kalian simak dulu. Dari luar. Luar ya. Eksogen ya. Tuh, itu di goa ya. Tuh, ada tetesan air.
Karena setiap airnya netes, airnya membentuk kayak runcing ke bawah. Itu netes airnya itu. Membawa kandungan air, zat kapur. Nah, ini jamur, ini organik atau makhluk hidup. Nah, itu batunya lama-kelamaan akan hilang itu ya. Gara-gara kena gelombang laut atau istilahnya abrasi. Eksarasi Neka, karena adanya es ini ya nak ya. Tuh, itu terjadi di pegunungan. Gara-gara es yang berjalan akhirnya mengikis batu-batuan tebingnya tadi itu. Jadi lama-kelamaan akan membentuk seperti itu. Tuh, ini es semua ya ini ya, yang putih-putih ini es. Jadi pelapukan erosi terjadi baru sedimen. Nah, ini berhubungan semua. Lapuk dulu, baru di erosi, baru diendapkan. Baik. Habis ini kalian karena sudah menyimak ya video tadi yang sudah saya berikan, sekarang saya akan bentuk kelompok. Ya. Kelompoknya nanti saya tunjuk aja. Biar apa? Biar adil betul. Saya tahu kan. Nanti kalau Pak Bandi apa namanya? Diskriminasi Pak pilih kasih enggak. Jadi tolong ketika saya sudah tentukan nama-nama kelompoknya jangan ada yang seperti itu ya. Oke, baik. Sama Fatima Zahra, mana Fatima? Ayo, sini gabung sama sini kamu. Dan juga siapa lagi ya? Nadia Tul, mana Nadia? Ya, gabung sama para Ayu. Dorifa juga. Silakan gabung. Dibentuk kelompok ya. Kursinya sama bangkunya ditata. Ini saya kasih. Nih. Para Ayu. Terus yang kelompok kedua. Silakan langsung gabung kelompok. Ica, ya Ica. Mana aja? Ica sama siapa? Isabel ya, Dwi Kandi. Soal? Ada 3 soal. 1 soal di situ saya buat seperti teka-teki ya. Ada pertanyaan yang menyamping dan pertanyaan yang menurun. Jadi kalian nanti bisa kerjasama. Kayak nggak tahu nanti bisa tanya saya ya. Yang kedua nanti kamu lihat itu gambar, kalian analisis, baca soalnya, disuruh analisis dan suruh memberikan manfaatnya, dampak positifnya apa saja ya.
Oke, sudah apa belum? Sudah ya. Oke, silakan yang kalau sudah kelompoknya yang saya tunjuk silakan maju ya. Nanti ada yang jadi moderator, ada yang jadi tukang nulis. Nah kalau ada pertanyaan notulen, ada yang sebagai materi. Oke, siap ya? Silakan lanjut yuk. Kelompok 1, tadi kelompok 1 dulu yang maju ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diperhatikan yang lain ya, diperhatikan. Kelompok 1 mau jelaskan. Perkenalan diri dulu ya. Ayo dicatat. Ada yang mencatat ya. Nanti yang bertanya berdiri, perkenalkan diri sama pertanyaannya ya. Silakan. Ini ada 4 kelompok. Kalau bisa setiap kelompok ini tanya semua. Kecuali yang di depan. Silakan. Ayo. Ayo Ica, silakan Ca. Ayo Cynthia. Ayo Anissa, Awalia. Tanya. Ya, Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madep sini, Nak. Biar kelihatan, Nak. Nama saya Cynthia dari kelompok Cynthia dari kelompok 4. Pertanyaannya apa, Nak? cara pencegahan longsor. Bagaimana? Gimana notulen? Tunggu nak, sabar. Bagaimana cara mencegah terjadinya longsor? Madep sini, madep depan. Saya Ida dari kelompok 4. Tanya apakah erosi sama mas wasting itu sama? Nah, bagus pertanyaannya. Erosi sama mas wasting. Menurut kelompok kalian ini, erosi sama mass wasting itu apakah dikategorikan fenomena yang sama? Iya. Oke, terima kasih. Erosi mass wasting itu apakah sama? Sudah. Oke, ada lagi pertanyaan satu lagi, ayo. Ayo silakan. Nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Kelompok 1 gimana presentasinya? Bagus ya? Tadi sudah banyak yang bertanya tentang apa tadi? Mengapa erosi mass wasting apakah sama? Jawabannya apa tadi? Tidak sama. Tapi hanya berhubungan saja. Tapi berkaitan juga ya, karena eksogen ini kan berhubungan juga kan. Tadi kan sudah dijelaskan di video tadi ya. Pertama itu harus melakukan apa? Eksogen itu pelapukan dulu. Setelah pelapukan ada erosi. Setelah erosi baru nanti terjadilah mass wasting ya. Jadi berkaitan. Terus kenapa tadi ada pertanyaan tadi juga, mengapa dampak positifnya itu ketika gumuk pasir ini, dampak positifnya ini kok menjadi tempat wisata ya, karena memang membentuk fenomena alam atau keindahan alam. Dijelaskan lebih detail lagi. Kalau ada perbedaan boleh dijelaskan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini perwakilan dari kelompok 2 kami presentasikan tentang hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Putri Saberi Kandi selaku sebagai moderator. Di samping kanan saya Nafika Rizharini sebagai penjawab. Di samping kiri saya Ica Nurul Adijab materi, dan di sampingnya lagi Nurul Matidara sebagai notulen. Untuk menyingkatnya waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk membawakan materi. Ya, bagus. Sip. Pelan-pelan aja biar nggak keselak. Itu menurun. Lakukan mekanik. Mekanik itu perubahan fisik atau bentuk.
Jawabannya adalah Mesir. Sama dengan kelompok pertama tadi? Proses ini sering disebut dengan ablasi. Kan jawabannya kayak bener kan pegunungan ya, karena proses relief terjadi akibat adanya erosi oleh pengisian air hujan. Nah, pendapat kita yang kedua itu masing-masing longsor lahan atau landslide merupakan fenomena pergerakan tanah menuruni lereng karena kestabilan tanah atau batuan dinding lereng tidak terganggu. Fenomena ini terjadi karena gaya gravitasi, curah hujan, dan erosi. Itu benar. Nah, kan bingung ya ini ya. Nah, Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Silakan. Ya, baik. Saya apresiasi sekali terhadap kelompok-kelompok yang sudah maju tadi, karena ada 4 kelompok yang sudah maju ya, menjelaskan tentang tenaga-tenaga eksogen apa saja. Berarti dengan demikian kita ini secara tidak langsung mengerjakan LKPD tadi, kalian itu sudah belajar tentang apa saja yang sudah terjadi akibat adanya tenaga eksogen. Mulai dari sedimentasi, ada pelapukan, ada mass wasting, dan juga ada erosi, dan juga bentuk-bentuk bentang alam yang lain itu banyak sekali. Ada cliff, ada tumbolo, ya. Ada apa lagi tadi? Oxbow lake, ada speed, ada apa lagi? Stalaktit dan stalagmit. Ya, ada mass wasting. Ya, banyak sekali ya. Berarti dari situ kalian sudah bisa menentukan atau membedakan mana saja yang termasuk tenaga eksogen dan bentuk alamnya. Gumu pasir tadi sudah ya. Terus mana ini tenaga endogen dan berupa bentuk alamnya seperti apa? Kayak gunung api, gempa, seperti itu ya. Jadi dari sini kita sudah bisa mengidentifikasi perubahan bentuk akibat tenaga eksogen. Ada 4 tenaga di dalam tenaga eksogen. Pertama ada pelapukan, ada erosi, ada mass wasting, dan terakhir ada sedimentasi. Baik, tadi sudah ada yang beda pendapat, sudah biasa ya. Tadi kelompok 3 menyebutkan, Pak, itu gambarnya tanah longsor. Kelompok pertama tadi mass wasting. Jadi berbeda pendapat. Nggak apa-apa. Tapi intinya kamu sudah bisa membedakan mana ini bentuk-bentuk muka bumi akibat tenaga eksogen. Baik itu erosi ataupun mass wasting. Baik, sudah paham semua ya. Jadi untuk lebih menguatkan kalian sejauh mana pemahaman kalian tentang tenaga eksogen ini, habis ini saya akan memberikan soal formatif ya, biar ada nilai pengetahuannya kalian. Kira-kira kamu ini pengetahuannya sudah baik apa belum? Tadi secara kelompok kalian sudah ya, sudah maju, sudah ada yang presentasi, ada yang tanya, ada yang jawab. Sekarang saya ingin mengetahui tentang pemahaman dari aspek pengetahuan kalian. Jadi habis ini saya kasih soal, kalian kasih nama, kalian kerjakan, setelah itu kalian kumpulkan. Jadi itu ya. Oke.
Baik, saya kasih soalnya. Saya kasih. Tolong dikerjakan ya. Silakan dikebelakangin. Kasih nama nak ya. Silakan dikerjakan, diberi nama. Silakan dikerjakan. Dikasih hari, tanggal ya. Sekarang hari apa hari? Hari apa sekarang? Ayo kalau sudah silakan dikumpulkan. Ayo waktunya. Silakan ya dikumpulkan yang sudah nak. Sini. Ayo dikumpulkan. Sudah dikasih nama? Sudah. Sudah dikasih nama, kasih nama. Kasih nama, kasih nama ya. Ayo yang belum. Tanggalnya mana? Hariannya hari apa sekarang? Senin. Tanggal berapa? Sudah. Oke. Sudah baik. Gimana untuk pelajaran pada hari ini kira-kira? Seru ya? Alhamdulillah ya. Ada yang nggak masuk juga nggak apa-apa ya. Tapi tetap semangat. Jadi saya harapkan kalian tetap terus belajar ya, berusaha ya. Karena sekarang habis ini kita ada ulangan pondok pesantren ya. Jadi saya harapkan kalian nanti belajarnya di rumah. Karena nanti setelah balikan pondok kita akan melaksanakan paling masuk 1 bulan. Setelah itu kita akan melaksanakan ujian semester. Oke, karena kita sudah melakukan materi tenaga endogen dan eksogen. Setelah itu nanti pertemuan yang akan datang ya, kita masih ada 1 pertemuan lagi. Kita akan membahas tentang tanah ya, tentang tanah. Kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis batuan ya. Kemudian ada permukaan bumi, pembentuk tenaga pembentuk muka bumi. Yang selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tanah. Paham ya? Oke. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Nggak ada ya? Baik, sejauh ini berarti pada hari ini kalian sudah senang ya? Karena sudah melihat video. Setelah itu kalian presentasi. Setelah presentasi kalian mengerjakan soal. Baik, saya harapkan apa yang sudah kita lakukan, kita dapatkan pada pagi ini semoga mendapatkan sebuah keberkahan buat kita semua ya, dan menjadikan amal ibadah buat kita semua. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang tanah ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silahkan dipimpin untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Silakan dipimpin. Baik, kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.